Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sungguh sangat bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semua? Setelah 2 bulan harus tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, dan tidak bisa kemana-mana. Mungkin kita akan merasa bosan, capek, itu wajar. Tetapi tidak apa-apa, kita harus tetap sabar, tetap bersyukur dan bersuka cita. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan kita akan memuji nama Tuhan dari pujian nomor 101, Tien Tien Chan Meju. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini tidak bisa bertemu, kami boleh beribadah secara online. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan puji-pujian yang akan kami naikkan, biarlah berkenan dan memuliakan nama-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Kiranya Engkau menolong kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami boleh terus bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita walaupun saat ini kita merasa sulit, benar sulit, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan tiap hari Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu nomor 27, Wo Chin Tien Weni Jufu. Setiap hari ku diberkati. Yeah.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita, walaupun mungkin kadang kita merasa Tuhan jauh, tetapi sebenarnya Tuhan dekat sama kita. Kita harus terus dekat sama Tuhan dan mau mendengar suaranya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, kita nyanyikan lagu Cing Cing Ting nomor 18. Selamat pagi Acek AI yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di ibadah persekutuan KUI, walaupun kita berjumpanya dengan online. Mohon maaf juga kalau hari ini khotbahnya hanya dalam bahasa Indonesia, karena adanya pandemik virus corona ini. Kita semua harus tinggal di rumah, dan saya harus merekam khotbahnya dari rumah. Saya berharap bahwa khotbah ini walaupun dalam bahasa Indonesia, Acek dan AI boleh mendapatkan berkatnya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan, dan kami juga akan belajar firman Tuhan. Berkatilah akan pelayanan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19. Ibrani pasal 11 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Salah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang besar dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita suka membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini renungan firman Tuhan saya beri tema percaya kepada janji Tuhan. Acek yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang Abraham, apa yang kita ingat tentang Abraham ini? Dia dikenal sebagai bapak apa? Bapak orang beriman, tepat sekali. Bicara tentang Abraham, bicara tentang imannya. Kalau kita membaca Ibrani pasal 11, satu pasal itu cerita tentang tokoh-tokoh iman. Bagaimana iman percaya mereka yang kuat. Dan salah satu tokoh yang diangkat adalah cerita tentang Abraham. Tetapi menarik ketika saya membaca kisah Abraham di dalam Kejadian, mulai dari Kejadian 12 sampai akhir hidup Abraham, saya melihat Abraham tidak langsung menjadi seseorang yang begitu percaya kepada Tuhan. Imannya mengalami sebuah proses pertumbuhan. Di awal-awalnya ternyata Abraham juga tidak mempunyai iman yang langsung percaya dengan luar biasa kepada Tuhan. Perkataan Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 2 dan 3 menggambarkan keraguan dan ketidakpercayaan Abraham terhadap janji Tuhan. Padahal di perikop sebelumnya Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham bahwa Abraham akan menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi Tuhannya Abraham. Tuhan juga berjanji akan menjadikan Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Di Kejadian 12 ayat 2. Tetapi Abraham katakan bahwa dia akan mati dan dia tidak memiliki keturunan, dan harta bendanya akan diwariskan kepada hambanya yang setia Eliezer. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan. Karena Abraham tidak percaya, maka kembali Tuhan menguatkan janjinya kepada Abraham dengan mengatakan sekali lagi, yakni di Kejadian pasal 15, banyaknya keturunan Abraham seperti bintang di langit. Dan menguatkan janji itu dengan memotong hewan menjadi dua sebagai simbol perjanjian. Lalu sekali lagi Tuhan membukakan Abraham penglihatan masa depan atas kehidupan keturunannya. Ya, ini ketika mereka akan diperbudak selama 400 tahun.
Dengan peneguhan janji seperti demikian, apakah Abraham langsung menjadi percaya terhadap janji Tuhan? Menarik, ternyata tidak juga. Di Kejadian pasal 16 mencatat Abraham mengambil Hagar hambanya menjadi gundiknya agar dia punya anak dari Hagar. Jelas Tuhan menginginkan bukan anak dari Hagar tetapi dari Sarah. Di Kejadian 17 ketika Tuhan sekali lagi menyatakan janjinya kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai anak, Abraham tertawa di dalam hatinya. Abraham sekali lagi melakukan atau bahkan tidak percaya kepada janji Tuhan. Meskipun berulang kali Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham. Ai, Acek yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Ai dan Acek di posisi Tuhan, kira-kira bagaimana perasaan Ai dan Acek? Apakah akan tetap memegang janji setia kita dengan Abraham? Atau sebaliknya kita akan membatalkan janji kita itu? Karena Abraham berulang kali melanggar janjinya. Dia tidak setia, dia tidak taat kepada Tuhan. Saya mau mengatakan, manusia pada umumnya akan membatalkan janjinya, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tetap setia dengan janjinya. Meskipun Abraham tidak percaya kepada janji Tuhan itu. Janji Tuhan kekal selamanya. Janji Tuhan tidak bergantung kepada respon umatnya. Kalau umat taat dan percaya, maka janji itu akan digenapinya. Tetapi sebaliknya, kalau umat tidak taat dan tidak percaya, maka janji itu akan dibatalkannya oleh Tuhan. Ai, Acek yang dikasih Tuhan, penggenapan janji Tuhan itu tidak bergantung pada respon kita, tetapi bergantung pada sifat dan karakter Tuhan yang adalah setia. Kesetiaan Tuhan tidak akan membuat Tuhan melanggar janjinya. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Karena itu karakter dan pribadi Tuhan yang adalah setia. Dia tidak akan mungkin mengingkari apa yang telah dijanjikan dan dikatakan. Janji Tuhan itu kekal untuk selamanya. Ai, Acek yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merenungkan janji Tuhan yang kekal selamanya, seharusnya ini membuat hidup kita menjadi kuat dan membuat hidup kita memiliki ketenangan dan kedamaian. Betul tidak? Perhatikan janji-janji Tuhan di bawah ini. Hari ini kita hidup pada masa-masa yang sulit oleh karena pandemik virus corona ini. COVID-19 mengancam kehidupan kita. Terutama kita yang sudah berusia lanjut sangat mudah tertular oleh COVID-19. Belum lagi bisnis dan pekerjaan anak mantu kita juga semua terganggu. Cucu cicit kita tidak lagi bersekolah, tetapi belajar di rumah. Kehidupan kita berubah semua dan semuanya berada dalam kondisi sulit. Tetapi perhatikan janji Tuhan di bawah ini, ya. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Di sini Tuhan berbicara tentang kekhawatiran terhadap kebutuhan hidup. Perhatikan, janji Tuhan adalah Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Tuhan setia pada janjinya. Setia, maka dia akan memelihara. Lalu Matius 7 ayat 7 dan 8. Ini bicara tentang pengabulan doa. Janji Tuhan tentang doa, bahwa tidak ada doa yang tidak direspon oleh Tuhan. Jadi semua doa yang kita bawa, janji Tuhan apa? Tuhan akan berespon terhadap doa kita. Ini yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8. Lalu Matius 19 ayat 29. Tuhan juga berkata, ketika kita setia dengan Tuhan,
terus melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Yesus berbicara tentang upah mengikuti Yesus. Dan Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kembali 100 kali lipat atas apa yang telah mereka keluarkan bagi Yesus, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Tuhan akan penuhi, pasti Tuhan akan penuhi itu. Ketika saya melihat akan janji Tuhan ini, saya coba lihat di internet. Ada berapa banyak sih janji Tuhan? Dari website Sabda saya menemukan. Saudara tebak, ada berapa janji Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam Alkitab? Ternyata saudara begitu banyak sekali. Ada 1260 janji Tuhan. Bayangkan, sedemikian banyak janji Tuhan dalam hidup kita yang pasti akan terjadi. Karena itu saya katakan, jikalau kita membangun hidup di dalam janji Tuhan yang kekal ini, maka kita bisa bahagia hidupnya. Kenapa bisa bahagia? Karena kita memiliki kedamaian dan ketenangan di dalam janji Tuhan. Kita mendasarkan hidup pada janji Tuhan itu, dan janji itu pasti akan dipenuhinya. Saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kebahagiaan hidup yang kita miliki bukan karena kita memiliki tubuh yang sehat atau sakit. Kebahagiaan hidup yang kita miliki bukan karena kita kaya atau miskin. Bukan karena kita hidup dengan anak, mantu, cucu kita. Tidak. Tetapi kebahagiaan kita terletak pada apakah kita memiliki ketenangan dan kedamaian atau tidak dalam hidup kita. Saudara sehat, tidak sakit, tetapi tidak punya kedamaian dan ketenangan, saudara tidak bisa bahagia. Saudara kaya banyak harta, tetapi tidak memiliki kedamaian dan ketenangan dalam hidup saudara, maka saudara tidak bahagia. Rasa tenang dan damai kita terletak pada janji Tuhan yang menjaga hidup kita. Kalau kita memiliki ketenangan dan kedamaian, maka saya katakan tidak hanya kita bisa menikmati hidup ini, tetapi juga ada banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Meskipun usia kita sudah lanjut, hidup kita juga terbatas, tetapi kalau kita selalu memiliki rasa tenang dan damai itu, maka hidup kita pun bisa menjadi berkat bagi anak, mantu, cucu, bahkan cicit kita. Percaya kepada janji Tuhan itu saya gambarkan seperti kalau kita naik pesawat terbang. Pada waktu saya di Batam, saya sering kali naik pesawat terbang ke Jakarta karena tugas-tugas. Ajak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita naik pesawat terbang, kita percaya bahwa kita akan tiba di kota yang kita tuju? Yakin dan percaya? Kita yakin dan percaya kita akan sampai tiba di sana. Walaupun memang ada kemungkinan pesawat itu akan jatuh, tetapi kita percaya bahwa kita bisa akan tiba di sana. Ketika kita naik pesawat terbang, seringkali kita mengalami gangguan cuaca dan pesawat itu goncang sekali. Saudara, kalau kita percaya bahwa pesawat ini pasti akan tiba dengan selamat, maka meskipun pesawat itu goncang karena cuaca yang buruk, kita tetap dapat duduk dengan tenang. Kita dapat tetap makan makanan kita. Kita dapat membaca buku. Kita dapat tetap beraktivitas di tempat duduk kita. Tetapi ketika pesawat itu berhadapan dengan cuaca yang buruk dan bergoyang, kalau kita tidak percaya bahwa pesawat ini akan tiba di kota yang kita tuju, maka sepanjang perjalanan itu, saya katakan adalah kita mengalami ketakutan. Kita nggak akan enak duduk dengan tenang. Maka kita juga tidak akan enak bisa makan, bisa mengerjakan berbagai hal. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa.
di dalam pesawat itu. Demikian pula dengan hidup berdasarkan janji Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kita meskipun mengalami goncangan-goncangan kehidupan seperti saat ini di masa-masa yang sulit, tetapi janji Tuhan menjamin bahwa kita akan selamat tiba di penghujung akhir hidup kita. Dan ini akan memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hidup kita. Acek yang dikasih oleh Tuhan, menutup khotbah ini saya akan cerita tentang kesaksian iman percaya seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor yang luar biasa kepada Tuhan. Hudson Taylor inilah yang membawa Injil ke tanah Tiongkok, dan banyak orang China yang percaya kepada Tuhan karena penginjilan Hudson Taylor ini. Nah, diceritakan ketika Hudson Taylor, misionaris yang terkenal itu, pertama kali pergi ke Cina, dia memakai kapal layar, kapal dagang. Kapal layar itu belayar. Ketika sampai di dekat sebuah pulau yang penduduknya itu terkenal sebagai kanibal, penduduknya yang suka makan orang, pada waktu itu angin tidak bertiup, kapal layar tidak bisa berjalan. Bahkan perlahan-lahan semakin mendekati pulau kanibal tersebut. Lalu orang-orang penduduk yang suka makan orang itu, yang kanibal itu, sudah bersemangat sekali menantikan kapal itu terdampar di pulau mereka. Mereka sedang menantikan dan mereka akan menangkap orang-orang di kapal itu. Kapten kapal itu kemudian datang kepada Hudson Taylor. Kapten kapal itu mengatakan, Mr. Taylor, doakanlah supaya ada angin bertiup. Kalau tidak ada angin, kapal kita akan terdampar di pulau kanibal itu. Dan lihat, kapal kita semakin mendekat kepada pulau itu. Kita akan disate oleh mereka. Kita akan dimasak oleh mereka. Lalu Hudson Taylor berkata kepada kapten kapal itu, baiklah, saya akan berdoa. Sekarang kalian pasang layar kapalmu. Kamu bentangkan yang lebar, supaya kalau anginnya sudah datang, kapal akan langsung berlayar. Kapten kapal langsung menjawab, oh enggak, Pak Pendeta, berdoalah terlebih dahulu. Kalau sudah anginnya datang, barulah layar akan saya bentangkan. Saya tidak mau menjadi bahan tertawaan anak buah saya karena membentangkan layar padahal angin tidak ada. Lalu Hudson Taylor berkata, kalau kamu tidak mau membentangkan layar kamu, saya tidak akan berdoa minta angin. Terserah kamu mau pilih apa. Kalau engkau mau minta aku berdoa, bentangkan layar. Kalau kamu tidak mau membentangkan layar, saya tidak akan mau berdoa. Akhirnya kapten kapal mengalah. Daripada Pak Pendeta tidak mau berdoa, udahlah, saya akan membentangkan layar. Maka dia berkata kepada Hudson Taylor, ya sudah, Pak Pendeta masuk ke kamar berdoa, saya bersama anak buah saya akan bentangkan layar. Maka kapten itu menyuruh anak buahnya menaikkan layar, dan Hudson Taylor masuk ke kamarnya untuk berdoa. Hudson Taylor langsung berdoa memohon kepada Tuhan pertolongan Tuhan. Karena kapal ini akan mengalami karam, kapal ini akan diserbu oleh penduduk lokal, dan dia yang akan pergi menjadi misionaris bisa ditangkap. Hudson Taylor terus berdoa memohon kepada Tuhan. Ketika Hudson Taylor lagi berdoa, pintu kamar diketuk. Hudson Taylor berkata, siapa itu? Saya Pak Pendeta, kapten kapal. Apakah Pak Pendeta masih berdoa minta angin? Iya, kata Hudson Taylor. Kenapa? Stop Pak Pendeta, udah jangan berdoa lagi. Karena anginnya sudah sangat kencang. Kalau Pak Pendeta terus berdoa, malah kita tidak bisa menguasai kapal ini karena anginnya yang kencang. Acek yang dikasihi oleh Tuhan,
Hudson Taylor memperlihatkan iman percayanya kepada Tuhan yang sangat kuat. Dia memohon pertolongan Tuhan dan dia percaya Tuhan akan menolong. Kita sedang berada dalam masa-masa sulit ini. Mari kita boleh percaya kepada janji Tuhan yang akan memelihara dan menyertai hidup kita. Kita berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita terus mempelajari firman Tuhan. Kita pegang janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman Tuhan. Kami diingatkan akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati semua janji Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar percaya kepada Tuhan. Belajar mendasarkan hidup kami pada janji-janji Tuhan. Sehingga dengan kami berpegang kepada janji Tuhan, maka kami memiliki kedamaian dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan. Mungkin kami ragu, tapi biarlah kami perlahan-lahan boleh tetap teguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya melalui firman ini kita boleh belajar hidup semakin baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang sedang menghadapi pandemi virus corona dan juga bangsa-bangsa yang lain. Dan kita juga berdoa untuk gereja kita GKI Kanaan. Tuhan memberkati jemaatnya, khususnya untuk Komisi Usia Indah, sehingga Komisi Usia Indah boleh terus berkembang dan maju. Dan untuk pengurus dan KUR KUI-nya boleh melayani Tuhan dengan lebih baik. Juga kita ketiga berdoa untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang mengatasi masalah virus corona. Kami terus berdoa biarlah masalah ini boleh cepat berlalu dan kami bisa kembali ke kehidupan kami yang normal. Pimpin pemerintah, beri hikmat bijaksana dalam menangani masalah ini. Dan juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain, Tuhan juga memberkati dan menolong mereka. Tuhan juga tolong sembuhkan mereka yang terkena virus corona sehingga mereka boleh cepat sembuh. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan terus memberkati jemaatnya sehingga jemaatnya boleh terus bertumbuh dalam iman dan terus hidup berkenan kepada Tuhan. Khususnya untuk Komisi Usia Indah, masa depannya Tuhan yang memberkati sehingga Komisi Usia Indah boleh terus berkembang dan maju. Dan untuk Bapak Ibu yang tergabung di dalamnya, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Pengurus KUI, Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekompakan dalam melayani Tuhan. Dan juga untuk KUR KUI, kalau suatu saat kami sudah bisa kembali ke gereja, mereka sudah kembali bisa melayani Tuhan. Yang terakhir kami berdoa untuk mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, khususnya mereka yang sudah berusia lanjut. Kami berdoa ya Bapa untuk kesehatan AP Abun, kesehatan Pak Paulus Makali, Pak Stephen Ang, Ong Kim Kwan, Ong Hok Ki, Ai Wan Chen, Ai Yen Mei, Ai Yen Hua, Warnowati, Linda Wijaya, Cici Hyong, Lee Chun Hyong, Ai Celan, Ai Cingo, Ai Li Chuang, Ai Rustina, Ai Kweyan Moy, Ai Sukmayanti, Papa Hilda, Papa Mama Pak Sulaiman, Mama Gei Ivan, Papa Robert, Tante Sin, Tio Rimin,
Ting Kim Hwa, Chu Ivon Sariwati, Ai Kwe Wang Kwe Yu, dan mungkin ada Bapak dan Ibu yang lain. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dan meneguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa, inilah pokok doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kita terus punya semangat, punya sukacita, terus bersyukur dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.